Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai proses sosial disosiatif. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita mengenai proses sosial disosiatif. Nah, apa yang dimaksud dengan proses sosial disosiatif? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif ialah proses sosial yang berkaitan dengan persatuan. Sedangkan untuk yang disosiatif merupakan proses sosial oposisi, perlawanan. Nah, di dalam proses sosial disosiatif ini, dibedakan menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama ialah persaingan, yang kedua ialah kontravensi, dan yang ketiga ialah pertentangan. Nah, kita akan membahasnya secara satu persatu. Kita mulai dari persaingan. Nah, persaingan memiliki arti perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam persaingan terdapat dua tipe persaingan. Yang pertama ialah persaingan pribadi, yang kedua ialah persaingan non-pribadi. Nah, persaingan pribadi biasanya disebut juga dengan persaingan rivalitas, yaitu individu bersaing secara langsung. Nah, di dalam persaingan non-pribadi ialah persaingan kelompok. Salah satu ciri dari persaingannya adalah perjuangan yang dilawan secara damai dan sportif. Nah, maksudnya adalah persaingan selalu menjunjung tinggi batasan dan aturan. Kita contohkan persaingan secara individu, contohnya nih dalam tinju. Nah, tinju perlawanan antara satu orang melawan satu orang itu disebut dengan persaingan individu. Sedangkan persaingan kelompok contohnya ialah bermain bola voli atau bermain sepak bola. Nah, persaingannya dilakukan oleh dua kelompok. Nah, itu yang disebut dengan persaingan. Yang kedua ialah kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ini ditandai dengan kebencian, keraguan, kemudian kontravensi juga bersifat rahasia. Contohnya ialah Perang Dingin. Nah, menurut Leopold von Wales mengatakan bahwasannya kontravensi ini terdiri menjadi 5 bentuk. Apa saja dia? Yang pertama ialah kontravensi umum. Nah, contohnya ialah penolakan. Di Indonesia, LGBT tidak dibenarkan sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan penolakan terhadap LGBT. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kontravensi secara sederhana, yaitu penyangkalan. Nah, biasanya kita kalau seandainya sedang berdiskusi, kemudian kita menyampaikan apa pendapat kita terhadap seseorang, kita juga bisa melakukan penyangkalannya. Nah, itu proses kontravensi yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah intensif atau penghasutan. Nah, biasanya penghasutan ini diberikan kepada seseorang yang mana dia sudah melakukan ujar kebencian terhadap seseorang. Nah, kemudian dihasutlah, difitnah dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan intensif. Kemudian yang keempat ialah rahasia. Rahasia contohnya ialah pengkhianatan, yang mana orang yang kita percaya untuk bisa mengamankan rahasia kita, ternyata dia berkhianat, dia
Dianya itu seperti membongkar rahasia kita. Nah, inilah yang disebut dengan rahasia. Kemudian yang kelima ialah taktis. Taktis ini merupakan kontravensi yang terakhir dalam bentuk provokasi atau intimidasi, yang mana dia menjadi kompor untuk bisa membuat permasalahan tersebut menjadi semakin menyala-nyala. Nah, itu merupakan 5 bentuk dari kontravensi. Kemudian yang terakhir ialah pertentangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pertentangan? Pertentangan merupakan perjuangan individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Nah, biasanya pertentangan ini disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, bentuk-bentuk pertentangan apa saja? Terdapat 5 bentuk pertentangan. Yang pertama ialah pertentangan pribadi. Nah, pertentangan pribadi ini faktor penyebabnya ialah kebencian. Nah, dari satu orang karena dia benci dengan dia, kemudian terjadilah sebuah konflik. Nah, ini yang kita sebut dengan pertentangan pribadi antara satu individu dengan satu individu yang lainnya. Kemudian yang kedua ialah pertentangan rasial. Nah, pertentangan rasial ini ialah pertentangan yang berkaitan dengan ras, suku, dan sebagainya. Faktor penyebabnya adalah kepentingan kebudayaan, yang menganggap bahwasannya kebudayaan sendiri lebih baik dibandingkan kebudayaan lain. Ini dapat menimbulkan yang namanya pertentangan rasial. Yang ketiga ialah pertentangan antar kelas sosial. Nah, pertentangan antar kelas sosial ini berarti pertentangan yang terjadi di antara kelas-kelas sosial. Kelas sosial terbagi menjadi 3 menurut Pitirim As-Sorokin, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, di antara ketiga kelas ini terjadilah yang namanya pertentangan antar kelas sosial. Disebabkan oleh apa? Nah, faktor penyebabnya adalah perbedaan kepentingan berstrata. Itu yang menyebabkan pertentangan antar kelas sosial. Yang keempat ialah pertentangan politik. Nah, pertentangan politik faktor penyebabnya adalah kekuasaan. Yang mana kita contohkan di dalam negara kita banyak sekali partai-partai politik yang selalu bertentangan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan apa? Mencapai tujuan masing-masing, yaitu kekuasaan yang dapat mereka kejar di negara kita. Nah, yang terakhir ialah pertentangan internasional. Nah, pertentangan internasional ini yang terjadi faktor penyebabnya ialah kepentingan yang lebih luas serta menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Kita lihat contoh pertentangannya apa? Tidak semua kegiatan-kegiatan di negara tertentu bisa dilakukan di negara tertentu. Nah, terdapat banyak sekali pro kontra apabila suatu negara, suatu wilayah itu mengambil sebuah kebudayaan dari kebudayaan lain yang diberlakukan di suatu tempat. Nah, makanya akan terjadi yang namanya pertentangan internasional yang melibatkan antara satu negara dengan negara lain. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai proses sosial disosiatif. Nah, apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.